Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Ramadan dengan NIM A11 20 20 12 sampai ke 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang saya kerjakan, yaitu poliklinik. Pertama, di sini ada foto yang bernama komponen berisi 2 file, yaitu navbar dan setbar. Dan navbar seperti ini settingannya. Setelah itu di bagian setbar seperti ini tinggal. Lalu di bagian config terdapat satu file, yaitu nama koneksi. Di bagian ini untuk menyambungkan ke dalam database yang bernama poly. Nah, itu di bagian CSS. Dan di bagian text terdapat beberapa folder, pertama di bagian folder daftar poly terdapat 2 file, yaitu daftar poly.php dan indeks di dalam daftar poly seperti ini. Setelah itu di bagian indeks dan PHP seperti ini tinggalnya. Sini ada nomor rekam medis, pilih poly, pilih jadwal dan global. Dan sini dari riwayat. Di bagian ini untuk menampilkan hasil output yang setelah pasien melakukan pendaftaran di poly. Setelah itu di bagian dashboard terdapat satu file, yaitu indeks. Di bagian ini untuk menampilkan statistik seperti produk, terus antar produk dan lain-lain. Ini conversion rates, sales rates, dan requisition rates. Setelah itu di bagian data poly terdapat satu file, yaitu indeks.php seperti ini. Terdapat detail periksa, sini nomor antrian dan kembali. Setelah itu di bagian dokter terdapat 4 file, yaitu hapus dokter, indeks, tambah dokter, dan update dokter. Di bagian hapus dokter seperti ini untuk mendelete semua database di bagian dokter. Setelah itu di bagian indeks seperti ini, manajemen dokter, home dokter, data dokter, tambah. Di sini bagian tambah dokter, nama dokter, alamat, nomor HP, dan poly secara otomatis keluar pada bagian dokter. Itu di bagian sini nama dokter, alamat, nomor HP, dan poly. Di ini dan alamat dokter. Setelah itu di bagian tambah dokter seperti ini, nama, alamat, nomor HP, dan poly. Saya intro untuk menambahkan data di bagian
database struktur. Setelah itu di bagian update, bagian ini untuk mengupdate isi yang ada di bagian database struktur. Setelah itu di bagian invoice terdapat satu file yaitu index.php. Ini polyclinic data, nomor, buat harga, ini terjoin, ini langsung untuk join, itu di bagian jadwal periksa dapat 3 file, yaitu bagian indeks, jadi jadwal periksa, jadwal daftar jadwal periksa, tambah jadwal periksa, lihat jadwal, seperti ini. Bagian ini ada hari, yaitu jam mulai sampai selesai. Sini untuk ada yang terjoin, ini di bagian ini untuk menampilkan data ke bagian layout. Ini untuk ini bagian aktif, tambah jadwal, ini codingannya. Di sini satu, setelah itu di bagian update, ini setelah itu di bagian login, setelah itu di bagian login user, bagian logout, dan bagian folder obat terdapat 4 file, yaitu hapus obat, indeks, tambah obat, dan update obat. Seperti ini codingannya. Bagian indeks, seperti ini bagian indeks, obat, tambah obat, kemasan, harga. Itu di bagian ini untuk memunculkan tabel nomor, nama obat, kemasan, harga, aksi. Setelah itu ini menampilkan data pada database ke layout. Ini bagian tambah, bagian update, ini. Setelah itu di bagian pasien dapat 4 file, hapus, seperti ini codingannya, indeks, yang di lainnya, nomor pasien, alamat, nomor KTP, nomor HP, nomor rekam medis. Setelah itu bagian tambah, seperti ini.
itu bagian update seperti ini settingannya. Setelah itu di bagian periksa pasien ada 3 file, yaitu edit, index, dan periksa pasien. Seperti inilah codingannya. Setelah itu di bagian index di yang lain ini itu periksa pasien ini. Di sini untuk harga biaya periksa, habis itu di bagian faktor poli terdapat 4 file, yaitu habis poli seperti ini codingannya. Setelah itu index seperti ini codingannya. Tampilkan data poli di sini, yaitu modal edit data poli untuk modal chromatic poli di sini, modal hapus data poli ini, chromatic data poli di sini. Setelah itu bagian tambah poli seperti ini, yaitu update seperti ini. Setelah itu di bagian profil ada 2 file, yaitu edit profil seperti ini codingannya. Setelah itu di bagian index seperti ini. About me, di sini edit profil, nama, nomor telepon, password lama, password baru, alamat. Setelah itu di bagian register dapat 1 file, yaitu cek register seperti ini, nomor RM ini codingnya nomor. Setelah itu di riwayat pasien buat 1 file, yaitu index ini dengan ini, itu di bagian luar ada daftar poli. Untuk bagian layout di sini ada navbar, sidebar, sama daftar poli. Bagiannya ada footer, function, itu dashboard ini, terus bagian detail daftar poli, dokter, ke jadwal ini, data format, itu indeks untuk awalan pertama login, itu invoice, jadwal periksa,
login besar obat terus bagian file pasien ini codingannya, terus periksa pasien ini sama juga, terus bagian poli seperti ini, bagian profil sama juga seperti yang di atas, register sama juga, itu di bagian riwayat pasien dan di sini untuk memanggil session, ID dan lain-lain. Setelah itu saya akan menunjukkan website dari hasil codingan tersebut. Seperti ini database-nya, ada daftar poli, jadwal periksa dokter, jadwal periksa obat pasien, periksa dan poli. Seperti ini tampilan register, itu password rapi. Register, pendaftaran akun berhasil. Setelah itu masukkan nama, username, yaitu password. Nah, di bagian dashboard seperti ini awal. Setelah itu di bagian daftar poli, di bagian memeriksa medis itu keluar secara otomatis sehingga kita tidak bisa menginput nomor rekam medis tersebut. Setelah itu kita pilih poli anak, jadwal, dokter Adi, dan keluhan pusing. Itu detail ini nomor antrian 3, yaitu di bagian admin, bukan admin, password admin. Di bagian ini, bagian dashboard seperti ini. Setelah itu di bagian dokter, di sini adalah bagian dokter yang login di bagian website poliklinik. Ini edit. Setelah itu di bagian poli, di sini ada poli mata, poli anak, poli bedah, bedah umum, klinik gigi, poli penyakit dalam, klinik THT, klinik saraf. Ini terus bagian obat ini obat Zenduprotagen minitus kemasan botol kecil harga 40.700. Itu di data bagian pasien ini. Setelah itu out dan masuk bagi dokter. Ini di bagian dokter dashboard seperti ini.
Itu jadwal periksa. Jadwal periksa seperti ini, ada nama dokter, hari, jadwal, dan status aktif. Setelah itu di bagian apabila untuk menambahkan hari Selasa jam tes jam 2 malam. Di sini kan ada bagian apabila kita menambahkan jadwal periksa, jadwal yang hari Senin akan menjadi tidak aktif dikarenakan dokter hanya memiliki satu hari untuk memeriksa selama 1 minggu. Setelah itu memeriksa pasien, ini periksa untuk pilek, sakit perut, periksa, itu kita masukkan tanggal periksa, hari jam 12. Catatan harus istirahat, pilih obat apabila pasien sudah periksa akan menunjukkan aksi edit seperti ini apabila pasien sudah periksa. Terus pada pasien Bagas, pada bagian aksi periksa tersebut dikarenakan pasien belum diperiksa. Setelah itu di riwayat pasien ini untuk pasien yang sudah diperiksa ini dan bagian profil dokter. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.